Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari yang spesial ya buat saya. Hari ini tanggal 12 April 2025 di hari Sabtu. Hari ini saya ulang tahun ke-31, teman-teman. Tahun pertama saya memulai perjalanan saya di dekade ketiga kehidupan saya adalah tahun ini. Tahun 2025 di usia saya yang ke-31 tahun. Ya. Di hari yang spesial ini ya gak banyak sih sebenarnya yang bisa saya ucapin ya. Selain tentu saja rasa syukur, rasa syukur lah. Karena rasa syukur itu sudah cakup semua. Rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia, rasa terima kasih, rasa senang ya. Karena selama 31 tahun saya hidup ya, saya ini sudah banyak menjadi bagian dari dinamika dari berbagai peristiwa yang ada di Indonesia dan di mancanegara, dan yang pastinya setiap untayan peristiwa itu memiliki cerita, pelajaran dan hikmah tersendiri. Saya hidup di Indonesia ini menyaksikan 7 presiden dan menyaksikan berbagai peristiwa yang boleh dibilang mengubah dunia sekali dan selamanya. Seperti 9/11, Perang Irak, Perang di Afghanistan, Tsunami Aceh 2004, Tsunami Samudra Hindia 2004, Samudra Hindia atau Tsunami Aceh 2004. Dan yang terakhir adalah COVID-19, Perang Rusia Ukraina, Perang Palestina Israel yang masih berlangsung. Kemudian juga sekarang OTW Indonesia akan OTW krisis ekonomi, tapi semoga nggak terjadi ya. Jadi banyak sudah ragam kisah, ragam cerita yang telah saya lewati selama 31 tahun saya hidup di dunia ini. Itu sih sebagai nggak banyak yang bisa saya ucapin sih ya. Tapi kalau birthday message saya atau pesan ulang tahun saya ke-31 tahun 2025 ini sih cuma sederhana sih ya. Kalau birthday message saya di tahun 2025 ini istilahnya, saya adalah apa yang selalu saya bicarain ya. Kita adalah apa yang kita bicarakan, dan kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirnya bagus, baik, positif, maka hal yang positif tuh pasti terjadi di kehidupan kita. Kalau kita mikirnya negatif, prasangkanya negatif, maka hal yang buruk, yang negatif itulah yang akan terjadi pada kehidupan kita. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dan kita adalah apa yang kita ucapin. Itu aja. Itu sekedar birthday message saya tahun ini gitu loh. Tahun 2025 ini. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata, berhati-hatilah dalam berpemikiran, dan berhati-hatilah dalam berperasaan ya. Hati-hati dalam berpikir ya, sebab 3 ini ngaruh ke kehidupan kita hari ini, hari besok, hari besoknya, dan besoknya, dan besoknya, dan di hari-hari ke depan. Itu ngaruh banget. Kalau kita udah
membuang kebiasaan kita untuk berprasangka yang negatif, berpikir negatif, berkata-kata negatif, maka pasti hari-hari ke depan terang hidup kita. Ya, kritis wajib, realistis tuh wajib, optimis lebih wajib lagi. Gitu. Husnuzon, berbaik sangka itu wajib. Tapi tetap kita harus realistis. Kenapa? Karena kita hidup di realita, di dunia nyata, bukan di fiksi atau cerita dongeng. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, itu sih sekedar yang bisa saya bilang untuk hari spesial saya. Kalau doa saya selain doa yang birthday wishes ya selain pribadi ya. Kalian pribadi mungkin saya akan ungkapkan nanti. Tapi kalau harapan birthday wish saya di tahun 2025 ini tuh sebenarnya sangat-sangat sederhana sih ya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia ini tidak sampai beneran default, nggak sampai terjadi krisis yang berkepanjangan. Dan harapan saya para elit-elit politik dan elit-elit bisnis ini tuh sadar gitu loh. Mereka ngomong kondisi rupiah yang kemarin sudah nyentuh angka 17.000 rupiah per 1 US dollar, ya kan? Malah dianggapnya masih normal. Padahal itu kan menyakitkan hati rakyat sebagian besar yang menyakitkan hati rakyat yang sebagian besar masih ekonominya adalah kelas bawah, ya kan? Ya mohon maaf lahir dan batin ya, mungkin mau makan aja mesti mikir-mikir nih, keluar duit berapa nih buat beli makanan gitu, buat beli makan, buat menuhin kebutuhan hari-hari gitu. Ya, itu harus lebih peka lagi lah harapan saya. Dan yang kedua adalah ya janji mau membuka banyak lapangan pekerjaan itu ya mudah-mudahan segera terrealisasi. Jangan hanya umbar janji mau buka sekian juta lapangan pekerjaan, taunya malah di counter oleh narasi lain. Ya, ketika Presiden Prabowo mau buka lapangan pekerjaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Pak Rahmat Pambudi mengatakan makan bergizi gratis itu lebih penting daripada diberi pekerjaan. Ini kan nauzubillah banget gitu. Mungkin Bappenas itu kurang data apa gimana gitu ya. Bappenas itu kurang data apa gimana gitu ya. Padahal kan ada data dari BPS kan, Badan Pusat Statistik, di mana tingkat pengangguran di Indonesia ini kan masih tinggi sebenarnya, masih 8%. Kalau kita buat data yang lebih akurat lagi dari Bank Dunia, dari IMF, ya, bahkan dari United Nations atau PBB ya,
Tahu nggak? Itu jumlahnya lebih besar lagi dari 8%. Ya. Dan lebih akurat. Jadi berhentilah gitu loh berdusta-dusta yang mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia itu terkendali atau gimana. Masih tinggi coy. Kalau secara kualitatif di lapangan, tingkat pengangguran di Indonesia itu masih tinggi sekali. Jadi jangan mengada-ngada gitu loh dengan narasi-narasi sampah yang gak karu-karuan dan membanjiri media sosial dan membuat orang itu jadi mengkonsumsi itu, mengkonsumsi narasi yang mengadi-ngadi itu, narasi yang mengada-ngada gitu loh. Coba aja kemarin kayak nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang terus lemah, dikatanya nggak terlalu penting. Mau dolar kan mata uang Amerika, mau berapapun itu tetap aja kita kan pakai rupiah ya, on-nya akut. Belum lagi yang katanya IHSG itu isinya anak-anak banteng sama anak abah ya gobloknya banget. Tambah lagi Presiden Prabowo-nya goblok dengan mengatakan apa? Yang di desa itu nggak main saham. Yang di desa tuh nggak punya saham. Yang penting pangan aman katanya. Ini kan gobloknya kebangetan gitu loh. Ya inilah memang kalau saya bilang sudah saatnya ganti rakyat. Bukan sekedar ganti presiden, ganti rakyat. Karena percuma aja kita mau pemilunya mau dibikin kayak gimana, mau sistem pemerintahan mau dibikin bagaimana, kalau rakyatnya masih begini susah. Ya karena gini loh, mayoritas rakyat Indonesia ini pendidikannya merendah banget. Ini fakta. Itulah mengapa yang membuat IQ dari mayoritas penduduk Indonesia itu di angka 78. Karena pendidikannya rendah. Kalau kita buka data, mau dari BPS atau dari mana, mayoritas orang-orang di Indonesia ini mereka adalah lulusan sekolah dasar atau SD. Lulusan sekolah dasar atau SD atau yang setara dengan itu. Dan sisanya adalah lulusan dari sekolah menengah, baik pertama maupun atas, atau yang setara dengan SMP atau SMA atau kejuruan SMK. Nah, kawan-kawan semuanya, saya itu dapat data itu bukan dari sumber yang tidak kredibel. Saya dapat data itu dari sumber yang alhamdulillah kredibel. Ya. Jadi ini kalau mayoritas masyarakat Indonesia saja masih pendidikannya tidak tinggi ya. Kita yang lulusan pendidikan ini itu adalah minoritas di Indonesia ini. Lulusan sarjana 1, strata 1 itu adalah minoritas terbesar. Tambah lagi minoritasnya adalah lulusan pasca sarjana. S2, S2, S3 atau doktor itu lebih kecil lagi. Tapi susah. Makanya ketika kita mau mengedukasi bagaimana, susahnya bukan main, bukan susah sih, tapi usahanya memang harus lebih. Usaha harus lebih membuka dan menggugah orang itu biar berwawasan.
Itu susahnya bukan main loh. Bukan main sih. Tapi perlu usaha yang lebih. Usaha yang lebih untuk mengedukasi masyarakat kita. Gitu loh. Tentang bagaimana ekonomi makro. Bagaimana sebuah sistem pemerintahan dalam sudut pandang makro. Atau geopolitik dalam sisi makro. Bukan mikro aja. Selama ini kan kita mengertinya tuh cuman ekonomi mikro. Tapi nggak paham tentang ekonomi makro. Semua dimulai dari mana? Dari pendidikan. Kalau pendidikan Indonesia ini kurikulumnya diperbaiki, dibagusin, dikerenin, dimantepin gitu ya. Kalau yang saya sering kampanyekan itu adalah sebuah kurikulum yang berpusat pada kebutuhan peserta didik atau kebutuhan pelajar. Yang saya sering sebut dengan student based education system atau student based curriculum. Bukan administration based curriculum. Selama ini kan kita berkutat pada kurikulum yang berbasis pada administrasi atau administration based curriculum. Ini yang membuat orang tuh jadi nggak produktif gitu. Sebenarnya saya tuh setuju sebenarnya dengan programnya Pak Nadiem Makarim yang kemarin. UN nggak ada, kenaikan kelas gak ada, karena memang di luar negeri gak ada yang seperti itu. Di Amerika, di Eropa memang gak ada yang kayak gitu. Pasti orang naik kelas, gak ada yang tinggal kelas. Dan gak ada itu yang namanya kayak ujian nasional gitu atau EPTANAS, gak ada. EPTANAS buat yang belum tahu adalah evaluasi tahap belajar nasional. Atau evaluasi belajar tahap tingkat nasional buat yang belum tahu. Ya. Evaluasi belajar tingkat nasional yang kemudian jadi UN, ujian nasional. Nah, saya sebenarnya in favor UN itu udah dihapus aja. Tapi kan ini diadain lagi dengan nomenklatur yang berbeda, tapi itu jadi opsional, bukan jadi mandatory atau hal yang wajib gitu. Tapi hanya opsional. Mau ngikut silahkan, enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi ya begitulah. Begitulah ceritanya. Jadi saya setuju sebenarnya. Nah, kita kan masih berkutat pada kuantitas ya, bukan kualitas. Sebenarnya kalau mau ngomongin quality control di pendidikan ya, bukan di ujiannya bukan semacam kayak ujian nasional kayak gitu. Tapi pihak asesor yang menguji. Dan pihak asesor ini yang kemudian melaporkan kepada Kementerian Pendidikan kita. Oh, ini sekolah bagus, ini sekolah tidak bagus, dan seterusnya gitu. Itu malah lebih bagus daripada memaksakan sesuatu yang nantinya akan memakan korban yang lebih banyak dari sebelumnya gitu. Jadi itu sih sekedar sarasehan aja dari saya mengenai pendidikan kita yang lebih baik, dibikin
sebuah kurikulum yang berbasis pada kebutuhan peserta didik daripada hanya sekedar berkutat dengan administrasi. Baik, terima kasih telah menonton. Selamat pagi dan sampai jumpa.